Halo teman-teman, kembali lagi di Sharing On. Jadi di sini aku mau cerita atau sharing gimana sih jadi anak pertama itu gitu. Jadi suka dukanya itu apa aja gitu. Nah, di sini untuk kalian yang bukan anak pertama atau anak kedua, ketiga, keempat atau anak terakhir, kalian wajib untuk nonton ini karena ini sebagian besar suka duka kakak-kakak kalian. Jadi, stay tune, oke? Tonton sampai akhir. Halo anak pertama, jadi di sini aku mau ucapkan terima kasih kepada kalian bisa hidup sampai saat ini. Kuat menjalani kehidupan yang keras banget untuk kalian. Di sini aku juga sebagai anak pertama, jadi kita sama-sama tos ya. Kita sama-sama menjalani hidup yang memang mungkin tidak jauh berbeda dengan kehidupanku. Jadi di sini aku mau sharing. Nah, anak pertama itu biasanya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Biasanya kalau dia sudah lulus SMA atau sudah lulus lulus kuliah, sorry. Udah lulus kuliah biasanya kan kerja. Nah, gaji kerjanya itu biasanya untuk membiayai keluarganya. Jadi, untuk anak pertama kalian harus kuat, fisik, jiwa, raga, dan mental kalian harus tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kalian patut berbahagia, kalian patut menemukan bahagia kalian. Jadi, kalian harus kuat dan ingat ini sebagai pembelajaran hidup. Ini tuh hidup di dunia hanya sementara, dan hidup di dunia ini memang banyak sekali masalah, lika-liku permasalahan keluarga, hubungan, atau pribadi, kerjaan, atau sekolah. Itu pasti. Jadi, kalian harus kuat, kalian harus tetap cerah pikiran kalian, jangan sampai gelap. Nah, anak pertama itu kan suka banget kalau misalnya kayak disuruh ngalah, disuruh kayak udahlah adiknya dulu kayak gitu. Itu pasti sih. Dan biasanya anak-anak pertama ini mempunyai watak yang keras. Dia itu suka ngeyel. Terus dia itu mempunyai ego yang tinggi. Dan dia itu sering terpaksa ngalah, terpaksa harus berbagi, terpaksa harus senyum di rumah kayak gitu. Meskipun masalahnya itu seabrek-abrek sebanyak-banyak gitu. Nah, anak pertama ini biasanya mempunyai temperamen. Entah itu hatinya, entah itu fisiknya. Jadi dia itu biasanya lebih temperamen daripada adik-adiknya. Nah, tapi anak pertama ini biasanya lebih kuat daripada adik-adiknya. Anak pertama ini itu yang sudah mempunyai pengalaman yang banyak, mempunyai pelajaran hidup yang banyak. Biasanya fisik dan jiwanya itu lebih kuat, meskipun mentalnya terombang-ambing. Jadi untuk anak pertama itu meskipun sangat sulit untuk dijalani, meskipun kehidupan kalian itu seperti jalan di atas kaca yang udah dipecah-pecah, di atas balok-balok yang ada paku-pakunya yang sakit, bener-bener sakit. Nah, itu kalian harus tetap semangat, kuat, dan harus tetap bisa melewati kehidupan kalian. Kalian harus tetap berdoa kepada Tuhan, kalian harus tetap semangat, harus tetap membahagiakan orang tua, meskipun orang tua kalian biasanya sering kayak ngalah aja sama adik, terus kayak bilang, udahlah adiknya dulu, udahlah kamu itu udah gede kayak gitu, udahlah nggak usah dulu, kamu udah gede gitu. Itu udah sering kayak gitu. Nah, sebagian besar itu memang ada yang kayak disuruh ngalah terus, tapi ada juga kayak misalnya orang tuanya itu bisa bersikap adil gitu. Nah, kebanyakan anak pertama ini memang kasih sayangnya itu tidak sebanyak yang diberikan untuk kasih sayang adik-adiknya gitu, apalagi anak terakhir gitu. Jadi untuk anak pertama kalian harus bisa sayangi diri kalian sendiri, harus bisa self love sendiri. Jadi untuk anak-anak pertama itu kalian kalau punya uang kalian sisihkan untuk kalian diri sendiri, jangan untuk keluarga semua ya. Meskipun memang kebutuhan keluarga itu banyak banget, tapi kalian tuh wajib loh, kalian tuh punya hak loh untuk membahagiakan diri sendiri. Jangan sampai pikiran kalian tuh gelap terus kalian malah mikir yang negatif terus gitu. Nah, untuk anak pertama kan punya tanggung jawab besar, dan dia itu juga sebagai keteladanan adik-adiknya. Jadi kalian harus bisa memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya. Kalian juga wajib loh atau mempunyai hak untuk mendidik adik-adik kalian gitu. Ya, jangan temperamen, jangan kalau misalnya adik kalian nakal kalian pukul, jangan. Kalau bisa kalian kasih tahu baik-baik. Jadilah kakak yang seperti orang tua, seperti itu. Jadi bisa nanti adik-adiknya bisa menyeimbangi kalian, jadi kalian tidak terlalu berat hidup kalian kayak gitu. Jadi untuk anak pertama kalian harus semangat, kalian harus jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Jadi kalian harus semangat terus, harus kuat,
mental, fisik, raga, dan jiwanya kalian harus sehat-sehat, karena masa depan orang tua atau masa depan harapan orang tua itu biasanya banyak sekali ditumpukan anak pertama. Jadi anak pertama itu biasanya ditekan untuk menjadi ini, untuk menjadi itu, menjadi dokter, tentara, guru, polisi, banyak sekali. Jadi untuk anak pertama kalian harus kuat. Itu sudah takdir kalian dilahirkan sebagai anak pertama dan kalian harus menerimanya. Jadi semangat. Terima kasih, thank you. Sekian dari sharing saya.